Nah, kenapa dalam pembelajaran ini penting kita sampaikan? Karena kita nanti akan mengetahui bahwa dalam proses evaluasi itu ada, khususnya dalam pembelajaran nanti, kita akan mengetahui bahwa evaluasi dalam pendidikan itu dilakukan ketika sudah ada pembelajaran. Nah, ada 3 hal penting, atau mungkin 4 hal penting ya, yang nanti akan bisa kita lihat di sana. Yang pertama berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu nanti akan menjadi sebuah target yang diinginkan terkait dengan materi-materi yang akan diajarkan. Apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Nah, kemudian pada saat proses pemberian atau pelaksanaan itu nanti ada sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat ada tujuan, kemudian ada pembelajaran. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran ini juga akan muncul sebuah bentuk pengalaman-pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar itu nanti bisa jadi di saat pembelajaran tersebut didapatkan, atau bisa juga pengalaman belajar tersebut didapatkan ketika siswa atau ketika seseorang itu mendapatkan di luar pembelajaran secara formal, misalnya begitu di kelas gitu ya, atau di sekolah. Jadi apa yang dialami, apa yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan ya, pemahaman terkait dengan sesuatu hal yang dirasakan, dialami tersebut bisa menjadi salah satu bagian dari pembelajaran, gitu ya. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang didapatkan, itu nanti akan tercipta sebuah hasil belajar, ya. Atau kalau misalnya sebagian menyebut sebagai prestasi belajar, karena dianggap itu menjadi sebuah target yang sudah dicapai. Nah, ini secara sederhana mungkin bagaimana kita bisa melihat sebuah daur pembelajaran itu nanti dilaksanakan. Sehingga pada saat kita akan mengetahui hasil belajar atau prestasi belajar di sini, kita kemudian melaksanakan evaluasi tersebut. Seberapa besar nanti hasil yang sudah dicapai oleh siswa, prestasinya, kemudian hasil yang didapatkan ya berdasarkan aspek-aspek yang diukur begitu ya. Nah, konsep dasar terkait dengan evaluasi pendidikan atau dalam hal ini nanti terkait dengan pembelajaran yang dilakukan itu sebenarnya akan berhubungan dengan sebuah bentuk eh, apa ya, konsep gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Jemari bahwa aktivitas yang ada dalam kehidupan kita itu tidak akan terlepas dari sebuah bentuk pengukuran. Makanya nanti dalam konsep evaluasi pendidikan, pengukuran itu menjadi satu hal yang penting untuk mengetahui apa yang sudah diperoleh oleh siswa. Nah, kemudian ada penilaian, kemudian ada rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil penilaian tersebut. Nah, kembali kepada konsep dasar ini bahwa akhirnya dalam setiap aktivitas kita itu akan selalu berkenaan dengan pengukuran. Misalnya kita akan mengetahui usia kita. Nah, di situ kita akan melihat berapa ya usia kita itu. Itu ada cara mengukurnya. Kita akan mengetahui berat badan kita. Kita akan mengetahui tinggi ya, badan kita dan sebagainya. Nah, itu artinya semua hal yang berkenaan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari pengukuran. Kita akan mengetahui misalnya seberapa jauh antara tempat tinggal kita dengan sekolah. Kita akan mengetahui berapa jumlah saudara kita dan sebagainya lah. Nah, itu contoh kecil bahwa
hampir atau katakanlah bisa dikatakan semua aktivitas kita itu tidak lepas dari pengukuran. Begitu juga dengan pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pendidikan itu juga nanti akan diukur. Karena apa? Sudah dilakukan bentuk pembelajaran. Nah, selain ada pengukuran juga nanti ada penilaian. Nah, hasil penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi. Nah, evaluasi sendiri yang dilakukan itu nanti dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan. Artinya, ketika nanti proses evaluasi yang dilakukan dengan tahapan pengukuran, penilaian, itu nanti dia akan mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Sehingga ketika misalnya semua siswa mendapatkan nilai atau hasil belajar atau prestasi belajar sesuai yang ditargetkan, maka secara umum kita bisa melihat bahwa kualitas siswa tersebut sudah mencapai apa yang ditargetkan. Nah, kemudian berkenaan dengan lulusan juga akan berhubungan bagaimana ketika semua nanti punya kualitas pendidikan yang baik, maka lulusannya juga idealnya atau lazimnya mempunyai kompetensi yang baik. Begitu. Nah, konsep yang berikutnya, kita akan melihat bahwa pengukuran yang baik itu akan menghasilkan data yang baik sebagai informasi untuk menentukan kebijakan. Jadi kalau misalnya pengukurannya itu nanti tidak baik, karena dalam proses pengukuran nanti mesti akan ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Ya, entah nanti dalam pembuatan instrumennya, dalam pelaksanaan pengukurannya, dalam scoringnya, dan sebagainya. Nah, hasil pengukuran yang baik itu nanti menjadi bahan untuk menentukan kebijakan. Nah, tujuan sekolah dalam melaksanakan pendidikan atau pembelajaran itu nanti adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik atau siswa. Potensi itu artinya nanti beragam. Siswa itu tidak serta-merta semua punya potensi yang sama. Ya, makanya nanti kita akan melihat bagaimana dari sisi atau dari aspek kognitif misalnya afektif atau psikomotor itu menjadi salah satu hal yang ingin dicapai. Nah, potensi-potensi yang kemudian dikembangkan, dikuatkan dalam proses pembelajaran melalui interaksi sumber belajar, entah nanti guru atau pendidik, buku, lingkungan, dan sebagainya, itu nanti akan memunculkan sebuah bentuk yang namanya kompetensi. Jadi dari potensi yang ada, kemudian dia dikembangkan, diajarkan, dia kemudian akan memunculkan kompetensi. Nah, kemudian konsep yang berikutnya, pencapaian hasil belajar itu nanti berupa kemampuan atau kompetensi terkait dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga kita bisa lihat bahwa bisa jadi siswa atau peserta didik itu pada aspek kognitifnya misalnya dia kuat. Pada afektifnya bisa jadi dia tidak sekuat kognitif. Begitu juga dengan psikomotornya. Jadi nanti ada beragam kompetensi yang memang dimiliki oleh siswa. Nah, tetapi sekolah dalam hal ini yang nanti sebagai institusi untuk mengembangkan potensi tersebut mempunyai target capaian yang harus dimiliki. Jadi misalnya berapa skor yang harus didapatkan siswa ketika dia dianggap lulus dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu nanti ada ukurannya. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat bahwa konsep lain terkait dengan pembelajaran itu adalah prestasi belajar itu nanti juga akan berkenaan dengan kecerdasan seseorang, ya, atau aptitude begitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa prestasi belajar itu sifatnya dinamis dan singkat. Artinya apa? Kita bisa lihat misalnya dalam kurun waktu tertentu, misalnya di semester 1, kita akan mendapatkan nilai
berapa misalnya 70 gitu ya, atau 75. Di, semester berikutnya bisa jadi nilai kita tidak akan sama, bisa 75, bisa 80, atau bisa lebih sedikit dari yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat artinya bahwa prestasi belajar itu dinamis, ya. Dan dia akan singkat, kenapa? Karena ada batasan-batasan tersebut. Makanya prestasi belajar itu bisa naik, bisa turun. Kemudian juga, apa namanya itu, pembelajaran itu nanti bisa juga dipelajari dengan mudah, tetapi juga lupa, mudah lupa, mudah dipelajari. Makanya kenapa kita sering menyampaikan bahwa kita harus selalu belajar, karena itu nanti akan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Karena konsep, utamanya begitu. Jadi ketika kita belajar, apalagi nanti berkenaan dengan kognitif atau kecerdasan kita, kalau kita misalnya IQ-nya maaf rata-rata itu ya, standar saja, maka daya, kemampuan kita, daya kritis kita itu akan berbeda dengan anak-anak yang dia punya kecerdasan yang tinggi, atau aptitude yang tinggi, atau IQ yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena anak-anak yang mempunyai IQ yang lebih tinggi, itu mereka dapat menyimpan, apa istilahnya itu, apa yang dia pelajari itu lebih lama, jadi sehingga nanti itu juga akan membedakan tersebut. Daya pemahamannya juga lebih cepat misalnya. Nah, informasi tentang kecerdasan dan prestasi belajar ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena kalau misalnya guru atau pendidik mengetahui bahwa siswa punya kemampuan, misalnya dalam satu kelas siswa ada yang mempunyai tingkat IQ yang tinggi, maka guru juga nanti harus menyesuaikan dengan proses pembelajarannya. Kenapa? Karena anak-anak yang punya tingkat kemampuan yang tinggi tersebut, dia bisa menyerap informasi jauh lebih cepat dengan teman-temannya yang lain. Dan itu nanti bisa menjadi resisten atau gesekan. Artinya apa? Anak-anak yang kemudian punya kemampuan tinggi tersebut, bisa jadi dia akan merasa bosan. Kenapa? Karena dia sudah tahu, sementara guru masih mengajarkan itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, ini kan menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, itu contoh kecil saja, selain nanti hal-hal lain yang akan muncul, begitu. Nah, kaitannya antara kecerdasan dengan prestasi itu adalah orang cerdas mempunyai waktu lebih singkat, artinya dia punya pemahaman yang jauh lebih kuat, ya, sehingga dia punya, waktu yang lebih singkat, fahamnya lebih cepat, begitu, dalam memahami materi pelajaran daripada yang tidak cerdas. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa kalau kita punya tingkat IQ yang tinggi, maka dia kecenderungannya punya kemampuan yang lebih cepat memahami materi, begitu. Oke, itu terkait dengan konsep yang, eee, utama terkait dengan proses pembelajaran, prestasi belajar. Kemudian kita berbicara terkait dengan kompetensi. Nah, tadi dari potensi, diajarkan dan sebagainya, dikembangkan, maka dia menjadi kompetensi. Nah, kompetensi itu berkenaan dengan apa saja? Ada 3 hal. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu nanti berkenaan dengan aspek pengetahuan sebagai ranah berupa tingkat berpikir, daya kritis kita, dan sebagainya. Sementara kalau aspek mental atau afektif itu berkenaan dengan aspek-aspek mental yang mendukung perilaku. Contoh misalnya motivasi dalam belajar, sikap, minat, etika, kepercayaan diri, dan sebagainya. Itu adalah aspek-aspek dalam afektif gitu ya. Kemudian ada juga yang secara meranah psikomotor. Nah, di mana psikomotor ini nanti berkenaan dengan keterampilan berupa kemampuan gerak dan melakukan kegiatan. Jadi adanya 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran, ini kemudian menjadi sebuah bentuk panduan bagaimana nanti proses pelaksanaan yang sudah dilakukan itu bisa mencapai kompetensi-kompetensi ini, ya. Makanya kemudian ketiga hal tersebut
akan dilakukan atau dapat diperoleh dengan cara proses belajar di sekolah. Ya, kenapa? Karena kognitif, afektif, dan psikomotor nanti harus dilaksanakan dengan terstruktur ya, terpadu dan sebagainya. Sehingga itu nanti akan menjadi sebuah target ya, secara kognitif, afektif, psikomotor itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu nanti berkenaan dengan apa yang sudah dicapai oleh siswa atau sekolah terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kualitas pendidikan secara umum nanti dia akan berkenaan dengan dua hal. Yang pertama, kualitas pembelajarannya, dan yang kedua, kualitas sistem penilaiannya. Sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran dilihat dari hasil asesmennya. Asesmen yang baik akan mendorong pendidik mengajar dengan baik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah rangkaian hubungan bahwa tadi itu sebagai bentuk daur ya kegiatan bahwa sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran dilihat dari asesmennya atau penilaiannya. Nah, penilaian yang baik itu nanti juga akan mendorong pendidik mengajar lebih baik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Kenapa? Karena dia akan tahu, oh apa saja yang kurang dalam proses pembelajaran, oh apa saja yang perlu dibenahi dan sebagainya. Nah, berikutnya usaha peningkatan kualitas pendidikan itu dilakukan secara sistematik. Nah, sistematik itu artinya apa? Melalui prosedur tertentu, tahapan-tahapan yang dilakukan. Tetapi juga dilakukan secara sistemik. Jadi apa? Maksud dari sistemik, memperhatikan juga ubahan atau perubahan-perubahan semua yang terkait dalam setiap proses tersebut. Nah, sehingga kita akan tahu bahwa ketika dilakukan proses pembelajaran tersebut secara sistematik, nah nanti dalam setiap tahap pelaksanaan itu apakah ada perubahan ya atau sesuatu hal yang sifatnya sistemik. Sehingga nanti itu akan menjadi sebuah bentuk eh, apa istilahnya itu proses pelaksanaan dan bisa dilihat ya, apa saja yang sudah dicapai. Nah, salah satu cara untuk memotret kualitas pendidikan itu adalah dengan pengukuran, asesmen atau penilaian dan juga evaluasi. Ini menjadi sebuah rangkaian. Sehingga artinya kita bisa melihat bahwa evaluasi itu nanti dilakukan setelah ada tahap-tahap sebelumnya. Ya. Kemudian kita juga akan mengetahui atau mungkin mencoba untuk menelisik ya terkait dengan tujuan. Apa sih tujuan dari evaluasi itu? Jadi yang pertama mendeskripsikan ya, saya yakin nanti tujuannya banyak ya, ada banyak hal. Nah, kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal saja ya. Yang pertama mendeskripsikan kecakapan belajar siswa. Jadi dari evaluasi itu kita akan tahu sih, oh siswa tersebut punya kompetensi, punya kecakapan, punya keterampilan apa sih, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya pada mata pelajaran tertentu. Ya tidak serta-merta semuanya ya. Artinya ketika dia pintar, apakah pintar semua, atau ketika dia tidak pintar semua. Nah, nanti kita akan melihat pada mata-mata pelajaran tertentu, apakah siswa tersebut punya kemampuan yang baik atau kurang gitu. Kemudian yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yakni seberapa jauh keefektifan dalam mengubah perilaku siswa ke arah tujuan pembelajaran yang diharapkan. Artinya apa? Dalam evaluasi kita akan melihat bahwa siswa yang masuk di sekolah atau ketika dia mengikuti pembelajaran, dalam hal ini input yang masuk itu kan beragam gitu ya, banyak. Nah, ketika terjadi proses pembelajaran, maka idealnya kan ada perubahan yang didapatkan oleh siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham.
dari yang tidak bisa melaksanakan kemudian bisa mempraktekkan. Nah, itu kan contoh-contoh bagaimana nanti pengubahan perilaku siswa ke arah tujuan pembelajaran yang diharapkan tadi itu. Mungkin secara knowledge, pengetahuan, ya, kemudian implementasi dan juga apa istilahnya itu evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu adalah menentukan tindak lanjut hasil penilaian, maaf. Jadi ketika hasil penilaian sudah didapatkan, ini mau diapakan, ya. Artinya misalnya dalam satu kelas ketika ada siswa yang tidak mencapai target, maka apa yang akan dilakukan? Nah, artinya nanti harus ditentukan tindak lanjutnya, yaitu apa? Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikannya, pembelajarannya, atau strategi pelaksanaannya. Jadi nanti supaya target yang diharapkan itu tercapai semuanya. Yang keempat, terkait dengan evaluasi itu adalah memberikan akuntabilitas dari pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Artinya apa? Sekolah memberikan transparansi terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan hasilnya. Sehingga nanti ketika memang hasilnya bagus dengan proses pembelajaran yang baik, maka itu nanti akan memunculkan rasa kepuasan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, misalnya kalau masyarakat ya orang tua siswa, ya orang tua peserta didik itu karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga nanti ketika itu tercapai akan menumbuhkan kepercayaan dan juga yang tidak kalah penting adalah memunculkan kualitas dari sekolah. Selain karena kualitas dari lulusan yang ada tersebut. Nah, itu berkenaan dengan tujuan. Kemudian kalau fungsi kita akan melihat evaluasi itu berfungsi sebagai apa, ya. Seperti layaknya tujuan tadi, saya yakin juga banyak sekali fungsinya, tapi kita akan memberikan beberapa hal saja. Yang pertama, fungsi dari evaluasi itu adalah alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pendidikan. Nah, jadi nanti itu sebagai bentuk media atau alat untuk mengetahui, oh apakah pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum? Oh apakah pembelajaran tersebut masih kurang ya, dalam hal apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai umpan balik bagi proses perbaikan pembelajaran. Artinya apa? Ketika nanti didapatkan hasil yang kurang sesuai dengan yang diinginkan, maka dia akan dilakukan perbaikan supaya apa? Hasilnya itu sesuai. Nah, proses perbaikan-perbaikan itu dilaksanakan dalam pembelajaran atau mungkin dalam program yang sudah disusun begitu ya. Sehingga dia menjadi umpan balik gitu. Kemudian yang ketiga itu sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa kepada siapa ya tadi misalnya orang-orang yang berkompeten, kepada orang tuanya atau wali siswa, kepada sekolah itu sendiri atau bahkan mungkin nanti kepada pemerintah yang dia menjadi pemangku kebijakan dalam pendidikan secara nasional misalnya. Nah, kemudian yang keempat itu bisa menjadi juga sebagai panduan untuk bimbingan dan konseling. Misalnya siswa-siswa yang dia mendapatkan nilai yang kurang, maka guru nanti akan bisa memakai hasil itu untuk melakukan bimbingan dan konseling. Apa sih yang dihadapi oleh siswa? Kesulitannya apa? Kendalanya apa? Itu nanti bisa menjadi proses apa namanya itu pembimbingan dan konseling. Makanya kalau kita tahu di beberapa sekolah atau mungkin di sekolah-sekolah itu ada guru-guru yang dia punya tugas untuk membimbing dan konseling siswa, gitu ya, guru BK misalnya gitu ya. Nah, dari berbagai tadi yang sudah kita sampaikan ya, dari hal terkait dengan konsep dasar, pengertian sederhana, terus kemudian juga terkait dengan apa tadi itu tujuan dan juga fungsi, maka kita akan bisa melihat yang disebut maka kita akan lanjut kepada penerapan. Nah, dalam penerapan ini evaluasi itu nanti dilakukan pada bidang apa saja sih ya. Nah, kita bisa mengetahui bahwa evaluasi tersebut bisa dalam hal hasil belajar
atau bisa dalam hal program pendidikan, ya. Jadi misalnya hasil belajar ya kita akan mengetahui pengukuran pendidikan, kemudian juga penilaian pendidikan, kemudian penilaian kinerja kalau berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh, pendidik atau guru, kemudian juga berkenaan dengan analisis jabatan. Kalau itu, berhubungan dengan, apa istilahnya, penilaian-penilaian bagi misalnya kepala sekolah dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau berhubungan dengan program pendidikan, maka terkait dengan metodenya yang dilakukan seperti apa. Nanti akan dievaluasi juga apakah sesuai atau tidak. Misalnya guru menggunakan metode ceramah untuk belajar, proses pembelajarannya apakah itu sesuai, apakah perlu nanti ada, campuran atau mix dari metode yang ada supaya nanti memudahkan siswa dengan potensi yang beragam tadi, karena ada siswa yang nanti dia mungkin punya kemampuannya dari sisi apa namanya, audio, visual atau kinestetik gitu. Nah, itu nanti kan beragam, itu perlu ada, kombinasi terkait dengan metode pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, model evaluasi yang nanti juga menjadi program-program, pendidikan dan juga evaluasi kurikulum misalnya, sebagai program pendidikan yang sudah diterapkan. Nah, ini berkenaan dengan, konsep dasar ya, evaluasi pendidikan, jadi ini masih sangat dasar, artinya ini menjadi bekal awal pemahaman ya, sebuah pengantar supaya nanti bisa, menjadi gambaran di awal untuk memahami apa saja setelah adanya konsep-konsep dasar ini ya, dalam evaluasi belajar, evaluasi pendidikan yang sangat banyak sekali materinya sebenarnya. Jadi di sini kan nanti perlu, pemahaman yang mungkin, bertahap dan pelan-pelan supaya nanti kita akan mengetahui lebih detail, kemudian mengetahui lebih komprehensif, begitu ya. Baik, sementara mungkin ini dulu untuk materi kita yang kali ini, nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya, setelah pengantar dari konsep evaluasi pendidikan. Saya kira itu, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.